Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali menyapa Anda semua di program Dialog Fajar. Gimana kabarnya kawan? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sudah bersyukur ya. Pagi hari ini alhamdulillah bisa kembali menghirup udara yang sejuk. Kemudian bisa bersyukur juga Anda dimudahkan untuk bisa berjalan ke masjid ataupun ke musola menjalankan ibadah sholat subuh. Dan mendengarkan sekarang ini perjalanan pulang. Hati-hati ya, tetap fokus dalam perjalanan. Semoga dilancarkan semuanya. Termasuk Anda yang sedang bersiap-siap mungkin menuju ke tempat-tempat tujuan Anda, semoga juga dilancarkan dan dimudahkan. Sambil mendengarkan pagi hari ini bertemu dengan kawan saya yang cukup lama sekali. Alhamdulillah pagi hari ini diberi kesempatan kawan, Ustadz Muhammad Toha Mahsun dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ayu. Alhamdulillah. Nggak lupa ya Ustadz, iya. Perjalanan alamatnya Suara Surabaya ya. Lupa bersuara ini. Masya Allah. Aman, sehat ya Mbak Ayu. Ustadz. Alhamdulillah Mbak Ayu. Alhamdulillah. Masya Allah, ini rasanya repot sekali nih jadwalnya. Kalau janjian mau ke Suara Surabaya siaran jam 5 itu harus disiapkan spare waktu yang komunikasinya yang lama gitu ya. Iya Mbak Ayu. Terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktu ke Suara Terima kasih Surabaya. kesempatannya ya. Namanya juga hidup ya Ustadz ya. Betul Mbak Ayu. Dinamika, ada yang mudah, ada yang sulit kan begitu ya Ustadz ya. Nggih, Ada siang, benar. ada malam dan lain sebagainya. Seperti hidup, kadang ada yang mengeluh, ada juga yang gampang bersyukur. Nah, yang mengeluh ini yang kenapa sih Ustadz? Apakah ada sesuatu yang keliru gitu? Iya. Kok nggak teratur gitu hidupnya? Kok nggak sama ya dengan yang lain ya? Kan pengennya kan ya yang enak-enak aja Ustadz ya. Benar. Tapi katanya juga kita harus menghadapi yang tidak enaknya Yang juga. nggak enak. Sebenarnya Ustadz, ini tuh yang keliru atau yang kurang kita dengan Sang Maha Hidup ini. Kenapa Ustadz? Iya. Selengkapnya bersama Ustadz Muhammad Toha Mahsun. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, kawan. Mbak Ayu menyampaikan kepada saya, Insyaallah. suaranya nggak lama terdengar. Alhamdulillah. Sampai Google Map-nya tadi kemana ini ya. Terima kasih kawan, masih memberikan kepercayaan kepada saya pribadi, Muhammad Toha Mahsun. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dalam persiapan beraktivitas maupun persiapan si kecilnya mau sekolah, berangkat sekolah ya. Mau mengantarkan dengan hati tentunya dan juga hati-hati. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dan memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kawan, yang disampaikan Mbak Ayu tadi sangatlah realistis di kehidupan kita ya. Kadang kita itu mengeluh, kadang juga kita syukur ya. Komposisi mengeluh dan bersyukur inilah manusia ya. Manusiawi banget katanya Mbak Ayu. Ya wis, kalau bahasa religiusnya ya sunatullahnya memang begitu. Kita itu ada yang sedang diuji sama Allah dan ada yang sedang, ya prinsipnya semuanya diuji sama Allah. Sedang diuji sama Allah. Dikasih cukup, diuji sama Allah, dikasih kurang juga diuji sama Allah. Prinsipnya adalah pandailah kita bersyukur. Sedangkan komposisi yang harus kita siapkan, kawan, adalah seperti kita mengedepankan komposisi komunikasi. Komunikasi dan hal yang kita lakukan tiap hari. Komunikasi, hal yang kita lakukan dengan ikhtiar. Kalau hubungan duniawi tentunya kita komunikasikan dengan Suara Surabaya. Nanti kita akan ketemu Mbak Ayu ya. Jam 5 kita ketemu. Nah ini kan namanya komunikasi. Dikomposisikan dengan apa yang kita lakukan. Kalau saya nggak datang, saya nggak berperilaku datang, berarti saya akan tidak ada hubungan nanti dengan Suara Surabaya. Bisa jadi saya tidak diakui di Suara Surabaya sebagai keluarga besar. Atau mungkin saya nggak dikenal sama kawan-kawan security, dengan kawan-kawan office boy, saya nggak dikenal.
Karena saya tidak tepati janji atau saya tidak berkomunikasi dengan baik dan saya tidak melakukan atau menepati perilaku yang baik juga, saya nggak datang. Itulah kita, kawan. Kalau kita tidak mengkomunikasikan apapun yang terjadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya juga akan terjadi kepincangan di sana. Satunya dikasih syukur, satunya dikasih harus keluhan-keluhan yang muncul. Nah, yang kita harus kuatkan hari-hari ke belakang ini, ya dari dulu ya, bukan sekarang. Tapi kita mengingatkan kembali Mbak Ayu ya. Terus kita mengingatkan diri saya pribadi dan juga Mbak Ayu yang di studio dengan saya, yang menemani. Dan kawan-kawan saya semuanya tentunya, ayo sholatnya kita kencengi kembali. Sholat 5 waktu ini adalah kewajiban ibadah harian bagi umat Islam. Yang terdiri atas 5 waktu kita sudah tahu bersama. Subuh barusan kita lakukan. Zuhur nanti ketika kita istirahat di kantor masing-masing, di rumah. Sholat asar nanti mungkin ada break untuk sholat asar. Maghrib nanti ketika kita mudah-mudahan sudah sampai di rumah ya. Mbak Ayu nanti maghrib sholat di rumah apa di kantor nanti ya? Insya Allah jamaah lah ini. Jamaah ya. Dan isya kita lanjutkan. Dan memiliki jumlah rakaat yang sudah ditetapkan sama Allah. Jadi ada 2, ada 3, dan ada 4. Nah, diperintahkan kepada siapa? Kepada seluruh umat Islam. Perintah ini diberikan kepada Nabi Muhammad, kawan, yang kemudian mengajarkan tata cara untuk melaksanakan sholat kepada para sahabat, sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada kita, sampai kita. Ajaran itu sampai sekarang masih relevan. Dan masih harus kita lakukan karena kita sebagai penganut Islam. Nah, turunnya sendiri kapan? Mulainya kapan ini Mbak Ayu kira-kira? Apakah dari kita lahir atau memang dari dulu? Nah, kita ketahui bersama bahwasanya ini diturunkan ketika Nabi Muhammad, kita masih ingat peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Tahun ke-10 kenabian, maka surat Al-Isra diturunkan pada ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Maka setelah itu Allah menyeru kepada kita sebagai umat Islam, semuanya yang di dunia ini, yang Islam, untuk berkewajiban sholat. Nah, makanya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad ya harus sholat. Jangan sampai kita nggak sholat. Di mana kita sholat? Di mana saja. Diperintahkan 5 waktu itu diterima oleh Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, di langit ke-7-nya Allah sana. Allah memerintahkan untuk sholat 5 waktu, dan dimanapun kita berada, kita harus melakukan perintah tersebut. Mengapa kawan kok kita harus sholat kira-kira ya? Apakah itu wujud dari hak asasi kita harus tidak sholat, misal? Karena sekarang itu begitu ya, manusia diminta untuk sholat. Oh, ini hak asasi saya nggak sholat, ya silakan. Tapi sebenarnya itu keperluan kita. Allah sudah membikinkan wadah kepada kita untuk beribadah, berkomunikasi langsung antara hamba dan kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah komunikasi. Kita curhat, kita ngobrol, kita berikan proposal-proposal kehidupan kita sama Allah. Di sholat itu. Ya tentunya dengan hati ya, kita komunikasinya dengan hati. Kita ngomong sama Allah. Sholat adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon petunjuk, memohon rahmat, memohon ampunan, serta sebagai cara untuk membersihkan diri dari dosa-dosa. Semua dari niat sampai salam itu mengandung doa Mbak Ayu ya. Semuanya ada Rabbil firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Mengandung doa semua. Jadi kedekatan itulah yang membuat kita
Kenapa harus sholat? Dan kita memang perlu sholat. Allah membuatkan wadah kita itu untuk, ya contohnya ada grup WA sekantor. Nah ya, ada grup WA setim, all team kita ada grup WA. Grup itu adalah sholat. Masya Allah. Grup Dengan itu Allah sholat. ya, Ustaz, ya? Bukan Allah. Allah nggak apa-apa kok nggak kita sembah. Tapi kita perlu komunikasi sama Allah. Karena pemilik alam semesta ini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau yang memiliki tidak pernah kita ajak komunikasi? Bagaimana itu kawan? Kalau toh memang kita dikasih sama Allah, sebenarnya kita itu dilulu. Dilulu itu apa ya? Kalau bahasa ya wis gak di nganu lah ya. Dikasih gitu aja, tapi sebenarnya itu jongkrok ke. Jongkrok ini sebenarnya tidak diberi karena permintaannya, tidak. Tapi suatu saat nanti juga akan diambil sama Allah. Maka kawan, di surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan di sana dengan arti dirikanlah sholat, dirikanlah sholat. Jadi ayo kawan-kawan, kita terus 5 waktu jangan pernah kita tinggalkan. Bagaimana kawan caranya kita sholat? Nah, bagi yang sudah terbiasa sholat, alhamdulillah. Bagi yang belum, ayo semangat ya. Jangan pernah berkecil hati. Insya Allah kami siap untuk membantu kawan-kawan yang terus belajar untuk penguatan sholat kita. Ya, sholat subuh, ya jangan dikerjakan setelah matahari terbit, kerjakan sebelum matahari terbit. Setelah fajar keluar sampai matahari sebelum terbit. Ya, sampai matahari keluar atau bahasa sekarang itu tuluk atau bahasa yang ada di jam timer itu saya lupa ya. Matahari terbit itulah ya. Sampai itu. Kalau zuhur dikerjakan setelah matahari tergelincir. Matahari sebenarnya ada di atas kita tuh. Siang-siang betul. Tidak harus jam 12 Mbak Ayu. Kadang-kadang sekarang zuhurnya jam setengah 12 lewat dikit kalau di Surabaya loh ya. 11.38 di Surabaya. Kalau di luar Surabaya mungkin tambah 3 menit atau dikurangi 3 menit. Atau bahkan dikurangi sekian jam karena ada di wilayah timur sana. Atau di luar negeri. Nah, kalau mataharinya sudah agak geser ke barat sedikit, ke arah ufuk sebelah barat, geser sedikit saja, itu namanya matahari tergelincir. Berarti kita harus laporan kepada Allah, mengkomunikasikan apa yang kita jalani setengah hari itu di kantor atau di rumah, di mana aktivitas kita, untuk rehat sejenak, untuk kita sholat. Kita lakukan sholat. Namanya sholat zuhur. Itu sudah pas. Takaran Allah itu sudah pas. Kalau jam sekian ini manusia sudah agak loyo ini kalau aktivitas dari subuh atau dari pagi. Nah, siang dibuatkan rehat, sholat zuhur. Begitu juga dengan asar, kawan. Kalau kawan-kawan sekarang sudah ada timer, sudah ada jam, sudah ada yang menyebutkan sekarang waktunya sholat itu ya, Mbak Ayu. Kalau nggak ada gimana kira-kira Mbak Ayu? Apa yang kita jadikan sudah masuk apa belum ini ya asar ya kira-kira ya? Nah, itu sebenarnya gampang. Coba ambil saja kayu, kita dirikan, kita arahkan ke matahari, terus bayang-bayangnya kita kasih tanda. Bayang-bayang di mana? Terus benda itu kita robohkan. Kita robohkan semana panjangnya. Kalau bayang-bayangnya lebih panjang daripada benda tersebut, sudah masuk waktu asar. Nggak perlu melihat jam. Jadi kalau memang belum waktu asar, belum ada adzan, ini sudah masuk asar belum? Ya panjang bayang-bayangnya suatu benda itu lebih panjang dari benda tersebut, berarti sudah masuk waktu asar. Waktu zuhur sudah habis. Jangan sampai masuk waktu asar baru, bang mau kemana? Mau sholat apa? Sholat zuhur. Nah dari tadi ngapain? Itu tadi ngobrol sama kawan, ngobrol kok lupa gitu loh. Sholat zuhur ini sudah habis bang, ini sudah masuk asar bang. Terjadi. Iya. Terjadi. Dengan kita terjadi. Maka diingatkan terus sama Allah. Ya mundur ya jangan terlalu jauh lah ya. Panjang benda suatu, bayang-bayang suatu benda itu lebih panjang daripada benda tersebut, masuk waktu asar. Kalau kita sudah sholat asar, sampai kapan? Sampai terbenamnya
matahari. Berarti kita masuk waktu maghrib. Masya Allah. Nah, maghrib ini singkat kawan. Maghrib singkat karena maghrib ini memiliki waktu yang sangat pendek ya, sangat pendek. Jadi kalau kawan-kawan mungkin bisa diperkirakan ini sampai rumah sekian menit, sekian jam. Kalau sudah waktu maghrib segera merapat, minggir, segera sholat maghrib. Sampai kapan? Sholat matahari, ada ufuk di merah, ada di bagian barat itu sampai hilang. Masuklah waktu isya. Isya sampai kapan? Sampai masuk waktu subuh, sangat panjang. Tapi jangan diolor-olor kawan. Ini kalau diolor-olor nanti gampang lah, nanti agak-agak subuh lah. Ternyata bablas sampai subuh, subuhnya bablas pisan. Astagfirullahaladzim. Nah, na'udzubillah. Ayolah kawan, kita kembali kepada sholat ini. Sholat itu adalah wadah untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga merupakan rukun Islam yang sangat penting untuk kita jaga bersama-sama. Mudah-mudahan dengan menjaga sholat 5 waktu itu, Allah juga menjaga dari aktivitas-aktivitas harian kita. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat yang sedikit ini, Mbak Ayu, yang memberikan pemahaman sedikit tentang sholat 5 waktu. Sampai ketemu di lain kesempatan insya Allah. Amin, amin, amin. Apalagi kalau sholat 5 waktu ya Ustadz ya. Biar hidup kita teratur, saat adzan itu langsung berangkat sholat, jangan mundur. Nah, gitu ya, Ustadz? Iya, betul. Alhamdulillah. Katanya gas gitu ya. Terima kasih Ustadz Toha selalu mengingatkan. Sama-sama, terima kasih. Pentingnya kita komunikasi supaya hidup kita itu lebih teratur. Insya Allah. Demikian dialog Fajar pagi hari ini kawan. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Muhammad Toha Mahsun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.